Rasanya kayak dunia tuh mau runtuh dan gak adil buat kita. Gak bisa move on atau sakit hati ketika kita ngalamin hal tersebut. Tiap orang punya caranya untuk menghadapi rasa sakit tersebut. Halo, aku Priscil. Di video kali ini aku bakal ngobrolin satu topik yang pastinya kalian pernah ngalamin hal tersebut. Yaps, pasti banyak dari kita ngalamin patah hati dan move on. Kita semua tahu kalau patah hati itu sesuatu hal yang rasanya kayak dunia tuh mau runtuh dan gak adil buat kita. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Yuk kita bahas cerita dan solusi bagaimana ketika kamu merasakan patah hati dan move on. Kita sama-sama belajarlah dari video ini dan semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang sedang menontonnya. Oke, pertama-tama siapa sih yang gak pernah ngerasain patah hati dan move on? Pasti semua orang pernah ngerasain ya nggak sih, termasuk aku juga. Tapi kan kalau kita bisa pikirkan kembali, kalau patah hati itu bukan tentang putus cinta, move on juga bukan tentang masalah percintaan juga. Bisa jadi kita kehilangan orang yang benar-benar kita sayang, entah itu keluarga, entah itu sahabat, siapapun itulah, orang yang benar-benar deket sama kita. Atau bisa juga kegagalan dalam hal-hal yang menurut kita itu sangat penting dan kita gagal dalam hal tersebut. Itu pasti bikin kita sakit hati dan kadang kita nggak bisa move on dari hal tersebut. Aku ngerti banget sih gimana rasanya nggak bisa move on atau sakit hati ketika kita ngalamin hal tersebut gitu. Rasanya tuh nggak bisa diungkapin sama kata-kata dan gak bisa dideskripsikan dengan hal apapun gitu. Pasti setiap orang punya caranya untuk menghadapi rasa sakit tersebut gitu. Punya caranya masing-masing lah. Mungkin ada juga yang mereka lebih memilih untuk menyendiri atau mereka mengalihkan dengan kesibukan yang lain seperti beraktivitas, hal-hal yang baru bagi mereka untuk bisa menghilangkan rasa sakit tersebut. Ngomong-ngomong soal move on, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan move on? Move on itu sebenarnya proses di mana kita bisa menerima kenyataan bahwa kita bisa melanjutkan hidup meskipun ada rasa sakit di hati. Contohnya, ketika kamu kehilangan seseorang dan kita boleh sakit hati, kita boleh susah move on atau kita sudah melupakannya, tapi meskipun kita berusaha untuk melupakannya, pasti ada rasa ketika kita mengingatnya kembali dan rasa sakit itu muncul lagi. Tapi gimana caranya kita bisa tetap menjalani hidup yang jauh lebih baik lagi? Karena menurut aku ya, move on itu bukan tentang kita melupakan semua kenangan atau mengabaikan perasaan. Move on itu lebih ke tentang bagaimana kita bangkit dari kesedihan dan terus berjalan ke depan. Karena ya buat apa gitu kita capek-capek berusaha untuk bisa lupain, tapi kita masih stuck di satu momen itu, masih stuck di rasa sakit itu. Kayak lu buang-buang waktu deh. Move on itu bukan tentang gimana kita benar-benar bisa lupa akan sesuatu hal, tapi gimana kita tetap harus bisa melanjutkan hidup. Karena kan hidup terus berjalan, ya nggak sih? Nah, aku juga ada beberapa cerita dari teman-teman terdekatku yang gimana mereka tuh bisa menghadapi proses untuk move on akan sesuatu hal. Contohnya, ketika teman aku putus cinta, putus hubungan sama seseorang yang benar-benar dia sayang, dia tuh lebih memilih fokus untuk karirnya. Aku ngerti banget sih ketika putus cinta dan pasti kita kehilangan arah. Pasti kita nggak bisa ngelakuin hal yang biasanya kita lakuin. Pasti kita nggak semangat dalam menjalani hidup, nggak semangat buat hari besok, kayak ya udahlah gitu. Dan temanku itu ketika dia kehilangan arah, dia menyibukkan diri dengan karirnya. Atau teman-teman yang di rumah yang lagi nonton ini bisa menyibukkan diri dengan berolahraga yang tadi aku bilang,
Aku udah pernah bilang belum sih tadi di depan, lupa juga sih. Pokoknya dengan berolahraga, dengan menyibukkan hobi yang benar-benar kalian sukai. Kalau kalian nggak punya hobi, ya kalian coba untuk explore apa yang kalian sukai. Mulai dengan hal baru, keluar dari zona nyamannya. Dan temanku itu dia menyibukkan dengan karirnya, berat, pasti berat banget. Tapi dia bisa. Sampai sekarang dia hidup bahagia sama pasangannya dan it's work gitu. Karena ya ketika kita menyibukkan dengan karir, aktivitas-aktivitas yang baru, itu tuh bisa mengalihkan pikiran kita dari pikiran yang negatif jadi lebih positif. Nah, sekarang mari kita bahas solusinya. Pertama, penting banget untuk kita memberi waktu pada diri sendiri. Bener kan? Kita menyibukkan dengan apapun gitu. Jangan terburu-buru untuk kita merasa lebih baik dan tergesa-gesa untuk teman-teman harus segera move on. Jangan. Menurut aku jangan sih, kayak yaudah kita lewati prosesnya. Tapi kita juga harus berusaha lebih baik lagi hari demi hari. Karena semua butuh proses dan gak instan kan. Mungkin kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian dengan tulisan, yang senang menulis, dear diary mungkin. Itu nggak apa-apa loh, itu nggak alay sih menurutku. Apalagi kan zaman anak Gen Z nih, yang seumuran aku, zaman aku masih SD juga sering banget tuh nulis dear diary. Mungkin kalau dibaca sekarang kayak lebay ya, tapi ternyata itu tuh kalau ketika kita sudah dewasa, apalagi sedang merasakan rasa sakit hati, menurut aku itu kayak sesuatu yang berguna gitu. Apalagi yang introvert banget nih, yang mungkin pengen cerita ke temen tapi takutnya dibocorin ke orang, atau kalian emang gak biasa untuk cerita ke orang lain, ya nulis aja gitu. Ungkapkan perasaan kalian dengan menulis. Kalian juga bisa terapi kesehatan mental, ke psikolog gitu, ke psikiater udah lebih ini banget sih ya. Pokoknya ke psikolog untuk kalian bisa cerita. Tapi kalau enggak juga ya minimal kalian bisa menulis. Kalau misalkan kalian nggak punya teman untuk cerita, atau kalian nggak lebih leluasa ke orang lain, ya nulis aja gitu. Karena menyimpan perasaan sendiri itu nggak baik lah untuk kesehatan mental kalian. Kedua, coba deh kalian ngelakuin hal-hal yang lebih buat kalian bahagia. Apapun itu, pokoknya yang buat kalian lebih bahagia, tapi hal positif ya, jangan ke hal-hal negatif. Kalian bisa dengan berlibur, kalian cuti lah. Toh kerja emang kita nyari uang, tapi kalau mental kita nggak bisa kita jaga, ya buat apa juga uang tersebut gitu. Kan yang paling penting itu kalian bisa bahagia dengan diri kalian sendiri. Nah, yang ketiga, jangan lupa teman-teman untuk bisa merawat diri. Merawat diri ini seperti apa? Merawat tubuh dan pikiran kita. Ya, teman-teman bisa coba makan yang teratur, makan makanan yang lebih baik lagi. Kalau misalkan teman-teman, apalagi anak Gen Z nih, biasanya kan makan tuh yang pedes-pedes, kayak seblak dan lain-lain, ya mungkin bisa lebih sehat lagi lah makanannya. Boleh, bukan kalian nggak boleh makan yang menurut kita sih itu enak ya, tapi maksudnya lebih sehat lagi lah, pokoknya kayak sayur-sayuran. Atau kalau biasanya kalau cewek-cewek itu merawat tubuh dengan skincare, nah kalian bisa banget mempercantik diri lagi, bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kalian harus ingat bahwa setiap orang punya waktu dan caranya sendiri untuk bisa move on. Jangan kalian membandingkan perjalanan hidup kalian dengan orang lain, dan kalian harus fokus sama diri kalian, apa yang terbaik buat hidup kalian gitu. Jangan lupa kamu itu berharga dan kamu pantas bahagia. Nah, jadi itu dia cerita dan solusi buat kita yang sedang merasakan sakit hati atau sedang melalui proses untuk move on akan sesuatu hal. Semoga video ini bisa bermanfaat atau membantu setidaknya sedikit untuk teman-teman di rumah. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman untuk
kita sama-sama bisa saling belajar. Dan yang terakhir, aku mau ngingetin, setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih kebahagiaan. Jadi jangan lewatkan hari-hari tanpa hidup bahagia. Kalian harus bahagia terus. Semangat! Aku Priscil, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!